Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin ada warganet yang mengeluhkan tradisi tahlilan yang dalam pikirannya itu kok layak untuk dipertanyakan gitu. Ini adalah tradisi yang aneh gitu. Logika yang beliau sampaikan itu adalah bahwa dirinya yang sedang berbelasungkawa, dirinya yang sedang kehilangan anggota keluarga, tetapi dirinya pula yang harus melayani orang-orang, tamu-tamu dalam sebuah acara seremonial untuk mendoakan orang yang meninggal. Kan dirinya tuh sedang berduka, kok harus melayani orang gitu. Harus bayar orang gitu. Harus bikin acara yang semacam itu gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Nah, iya, keluhan ini kemudian cukup viral di media sosial dan menghasilkan banyak sekali tanggapan. Saya jujur saja Baraya, saya sudah bikin video terkait dengan tahlilan ini di awal-awal ketika saya ngonten di episode ke-53 kalau tidak salah. Baraya cek saja. Di situ saya jelaskan bahwa sebagian orang yang menyelenggarakan tahlilan itu adalah para penista agama. Beneran para penista agama. Kenapa seperti itu? Karena di luar tanggung jawab MUI, di luar penglihatan dari NU, banyak sekali penyelenggara-penyelenggara tahlilan itu yang justru berjingkrak kegirangan setelah dia mendapatkan rejeki di atas penderitaan orang lain. Baraya tahu nggak, di beberapa wilayah, di sekitar wilayah saya saja, itu ada orang-orang yang tahlilan itu dijadikan bisnis. Jadi kalau ada orang yang meninggal, langsung didatangi oleh panitia masjid atau panitia apa gitulah ya. Kemudian, ibu maaf ya, mau tahlilan yang paket berapa? Ada paket 3 hari, 40 orang yang hadirnya. Ada paket yang 7 hari, 40 orang yang hadirnya. Ada yang 60 orang yang hadirnya. Kemudian ada paket yang ketiga, yang 100 orang, dan seterusnya. Itu tuh ada paket-paketnya yang seperti itu, Baraya. Dan kemudian souvenir kematiannya, saya mohon maaf ya, souvenir tahlilan kematiannya juga sampai ada dan dijual bebas. Baraya cek di Blibli, di Shopee, di Tokopedia yang seperti itu, souvenir paket kematian itu, paket tahlilan itu ada, Baraya. Jadi ini tuh menjadi sesuatu yang miris. Sekali lagi ya, Baraya bayangkan, Baraya sedang berduka, tiba-tiba Baraya harus dibebani oleh begitu banyak ritual-ritual yang aneh seperti itu, yang membebani keuangan dan membebani psikis. Ditambah lagi, kalau ini pengalaman pribadi, maksudnya pengalaman kawan saya, orang Gunung Halu. Dia menceritakan kepada saya soal tahlilan seperti ini. Bahwa dia tuh punya seorang ayah. Seorang ayahnya itu dalam situasi kritis di rumah sakit. Kemudian dokter itu datang kepada keluarga, ini udah sangat-sangat kritis, saya minta segera ambil tindakan, minta izin ke keluarga untuk ngambil tindakan operasi. Tapi kemudian keluarga itu bertanya, "Dok, emang kalau dioperasi bisa sembuh?" Dokter mengatakan, ya 50-50 lah. Kemungkinannya 50-50, kita juga nggak tahu apa-apa ya, dan ini mau urusan takdir ilahi, gitu kata dokter itu. Kemudian keluarga itu langsung memutuskan, ya udah kalau gitu nggak usah ngambil tindakan saja, nggak usah operasi saja. Kalau kemungkinannya 50-50. Karena apa? Karena uangnya daripada digunakan untuk operasi, mendingan digunakan untuk tahlilan yang sudah pasti. Gitu Baraya. Itu jadi tahlilan itu udah menjadi sebuah beban, bahkan menghilangkan nyawa manusia dalam konteks itu gitu. Lah, emang segitunya tahlilan itu ya, kalau Baraya cek ya, biaya jenazah di Indonesia plus tahlilan, ngambil kubur dan sebagainya itu jumlahnya itu bisa sama dengan biaya hajatan untuk menikahkan orang. Coba Baraya cek ya, ini di Indonesia kurang lebih seperti ini. Biaya makam itu 2,5 juta rupiah, kemudian gali kubur 500.000 rupiah, tergantung wilayahnya dan tergantung orangnya. Tapi kain kafan dan lain-lain 500.000 rupiah, keranda dan ambulans itu antara 1 sampai 2 juta rupiah. Lagi-lagi tergantung wilayahnya ya. Kemudian administrasi, ngurusin surat kematian, waris, akta ini itu dan sebagainya, itu antara 200.000 sampai 500.000 rupiah. Dan kemudian yang tadi tahlilan sehari itu antara 800.000 rupiah sampai 2,4 juta rupiah per hari. Dan nanti tahlilan itu ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 100 hari dan sebagainya. Kalau per harinya itu antara 800.000 rupiah sampai 2,4 juta rupiah, Baraya silahkan hitung bagaimana besarnya beban dari orang yang justru sedang berbelasungkawa pada waktu itu juga.
Dan itu lagi-lagi ya, saya mohon maaf, dibisnisin. Baraya cek di Shopee, Baraya cek di Tokopedia, itu ada souvenir tahlilan, souvenir kematian dan sebagainya, tuh udah ada jadi ajang bisnis. Nah, di sini kita nggak melihat peran MUI, peran NU dan sebagainya untuk mengedukasi masyarakat gitu. Setidaknya berempatilah terhadap keluarga orang yang meninggal dunia gitu. Kan susah banget. Dan ketika saya misalkan ngobrol sama orang-orang NU, orang-orang MUI terkait dengan hal ini, mereka tuh bukan bahas tentang sisi kemanusiaannya, bukan ngebahas tentang bagaimana etikanya, tapi ngebahas ini fikihnya kalau menurut Wahabi gini, kalau menurut NU begini. Ini bukan soal Wahabi atau NU, ini soal kemanusiaan gitu. Ada orang yang berbela-sungkawa dan dia justru diwajibkan dalam konteks dorongan atau tuntutan sosial untuk menyelenggarakan semacam hajatan gitu. Ini masalahnya begini. Nah, saya justru malah disodori bukunya itu adalah sejarah tahlilan yang menunjukkan bahwa tahlilan ada di dalam agama Islam dan sebagainya. Enggak, Baraya, gini lah ya. Tahlilan itu enggak ada dalam ajaran agama Islam. Itu adalah akulturasi kebudayaan. Itu adalah boleh, itu sah, itu dipersilahkan. Tetapi disesuaikan dengan tuntutan zaman, disesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekali lagi ya, itu bukan sesuatu yang sakral. Itu adalah bagian dari akulturasi kebudayaan. Nah, ini justru malah dijadikan senjata. Kalau kamu misalkan ikut tahlilan berarti NU, kalau tidak berarti kamu Wahabi. Betapa asobiahnya, begitu fanatik golongannya gitu. Sampai mempermasalahkan masalah kemanusiaan, dipakein dalil-dalil fikih kelompoknya, tetapi mengatasnamakan agama Islam. Ini saya sulit sebenarnya, tapi ginilah Baraya. Coba nanti sekarang Baraya bandingkan antara video saya penjelasan tentang sejarah tahlilan dengan buku yang sejarah tahlilan ini. Beda nggak? Saya jelaskan tentang bagaimana sejarah tahlilan itu. Saya sajikan dengan selengkap-lengkapnya dan senetral-netralnya. Jadi Baraya begini ya. Seperti yang saya jelaskan di episode ke-1041, dulu orang-orang itu punya agama yang relatif sama, yang bahasa modernnya disebut sebagai animisme, kepercayaan tentang adanya roh-roh yang mampu melakukan intervensi terhadap kehidupan material manusia. Jadi awal mula dari kepercayaan itu adalah mereka menganggap bahwa tubuh manusia itu terdiri dari jasad dan sesuatu di baliknya yang menggerakkan ini semua, yaitu kehendak, keinginan, atau nyawa, atau jiwa, atau roh, atau apapun itu. Nah, ketika jasadnya meninggal, jiwanya itu tidak ikut meninggal, jiwanya itu kemudian pindah atau bermanifestasi ke benda material yang lain, atau dia kakalayangan saja, berbentuk roh gitu. Makanya di sebuah episode yang belum saya tampilkan kepada Baraya, saya menjelaskan tentang bahwa kematian itu adalah konsepsi yang baru sekali dipahami oleh manusia modern. Jadi manusia baru mengalami kematian itu sejak tahun 1950-an, karena baru setelah itulah kita mengenal istilah mati secara medis gitu. Yaitu hilangnya kesadaran dan hilangnya fungsi-fungsi biologis manusia secara permanen gitu. Nah, itu tuh definisi modern, tetapi di zaman dulu tuh orang tuh tidak percaya adanya kematian. Tidak percaya bahwa kesadaran itu bisa hilang. Bahkan definisi kematiannya pun itu adalah terpisahnya roh dengan jasad gitu. Artinya si roh itu masih berkesadaran, dia tuh tidak mati, dia tuh masih ada gitu. Itu kepercayaan orang-orang zaman dulu gitu. Bahkan itu juga yang kemudian diwariskan oleh agama-agama besar sampai sejauh ini. Jadi roh itu masih ada, roh itu masih berkesadaran, begitu kan? Nah, karena roh itu berkesadaran tapi jasadnya itu sudah tidak ada, atau sudah rusak, atau sudah fana, maka roh itu biasanya akan menjelma menjadi sosok yang lain, bertransformasi atau termanifestasi dalam wujud material yang lain. Ada yang mereka itu menempati pohon-pohon besar, ada yang menempati batu-batu besar, ada yang menjadi bagian dari sungai yang sangat besar, ada yang menjadi realitas cuaca, ada yang berubah menjadi fenomena udara, dan lain sebagainya. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini terdiri dari roh-roh yang termanifestasi dalam alam material. Begitu, itu kepercayaan orang berikut-berikutnya gitu. Nah, mereka itu percaya bahwa roh-roh itu kan ada yang baik dan ada yang buruk. Karena dulunya kan manusia
Manusia juga ada yang baik, ada yang buruk kan? Roh juga seperti itu. Nah, jadi kalau ada roh yang baik kemudian menempati sebuah pohon besar, kemudian kita lewat di sana, bisa saja kita tuh diberikan berkah olehnya. Tetapi justru kalau yang menempati pohon itu adalah roh jahat, bisa aja kita mendapatkan kutukan, karma buruk, atau justru mendapatkan musibah-musibah, kan begitu. Nah, makanya orang-orang di zaman dulu itu kemudian mencoba untuk menerjemahkan kapan roh ini akan menjadi baik, kapan roh itu menjadi jahat, dengan perhitungan kalender, yang kemudian dalam bahasa orang-orang Austronesia itu kemudian dikenal dengan nama weton. Jadi weton itu untuk menghitung sebenarnya kapan roh itu menghasilkan sial, kapan roh itu menghasilkan keberuntungan. Kalau kita lewat di siang hari pada hari ke-5, dan ini sesuai dengan weton saya, apakah ke arah barat itu adalah roh jahat atau roh baik dan sebagainya, itu tuh dihitung. Dan ini pun sebenarnya tidak sepenuhnya spekulasi mistik gitu. Ini dikaitkan dengan fenomena alam. Coba bayangkan, kalau kita melihat ada bintang Waluku, Orion, bintang Waluku yang muncul di subuh hari menjelang fajar, maka disitulah awal mula kita bercocok tanam. Karena apa? Karena roh hujannya memang muncul pada saat itu. Jadi fenomena alam langsung dipahami, oh itu adalah keberuntungan karena roh hujan akan muncul pada saat itu. Keberuntungan itu adalah kalau kita harus cepat-cepat membajak sawah pada waktu itu. Begitu kurang lebihnya. Jadi setiap maghrib, oh ada fenomena apa, dicatat, dan sebagainya. Karena mereka itu percaya bahwa roh baik ada di posisi ini, roh jahat ada di posisi ini, ada di arah seperti ini, ada di arah seperti itu, dan sebagainya. Gitu. Nah, yang jadi masalah adalah manusia-manusia itu seringkali mendapatkan kehidupan mereka itu random waktunya. Kan saya misalkan sudah bisa menghitung nih, arah utara itu keberuntungannya kapan kalau saya melaluinya gitu. Itu udah ada hitungannya, udah ada hitungan wetonnya. Tapi kalau manusia lahir misalkan, manusia lahir pada hari itu kan nggak bisa diatur. Atau misalkan meninggal pada hari itu kan nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur sesuai dengan hitung-hitungan arwah-arwahan itu, begitu kan? Nah, makanya mereka kemudian menyelenggarakan yang namanya selamatan. Atau apapun istilahnya di zaman dulu ya, karena selamatan itu adalah istilah Islam. Jadi kalau Baraya baca bukunya Agama di Jawa, karya Clifford Geertz, seorang antropolog kesukaan kita, dia tuh menjelaskan bahwa inti dan kebiasaan awal dari ritual-ritual Jawa itu adalah selamatan. Jadi selamatan itu macam-macam Baraya, ada selamatan kelahiran, ada selamatan sunatan, ada selamatan pernikahan, ada selamatan pindah rumah, ada panen, membangun rumah, ada kematian, dan sebagainya itu ada selamatan. Karena apa? Karena ketika manusia menjalankan sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui mana yang sial dan mana yang beruntung, tetapi kehidupannya random, susah ini matinya kan, kita manusia matinya random, lahirnya juga random waktunya gitu ya. Gak sesuai dengan weton-weton yang seperti itu, gak bisa dikotret gitu. Nah, makanya bikin selamatan. Jadi, hari apapun, hari apa sekalipun, kalau kita sudah menyelenggarakan selamatan, maka kita tuh akan mendapatkan karma baik. Karena selamatan itu artinya nyogok pada roh-roh itu. Misalkan, saya nggak boleh berjalan-jalan ke arah utara pada hari Sabtu. Tidak boleh. Tapi saya berkebutuhan untuk itu. Saya kan pasti apes. Nah, lalu bikin selamatan. Selamatan itu isinya apa? Ada orang yang berkumpul, ada orang yang berkumpul itu berdoa, kemudian memberikan sesaji, dan kemudian mengajukan pengharapan. Kan begitu. Nah, itulah esensi dari selamatan. Nah, tahlilan itu dalam bukunya Clifford Geertz itu adalah bagian dari selamatan. Jadi acara selamatan itu sekian banyak. Nah, salah satunya itu adalah tahlilan. Jadi tahlilan itu memang bukan berasal dari Islam. Tahlilan itu adalah berasal dari tradisi orang pemuja roh, yang kemudian diterjemahkan sama orang Islam itu disebut sebagai pemuja setan, begitu kan? Karena memuja roh gitu. Itu dari dulunya memang sudah seperti itu gitu. Nah, kemudian ketika zaman Hindu-Buddha, orang Hindu-Buddha relatif mentolerir itu. Tetapi orang Hindu-Buddha itu kemudian memisah antara selamatan untuk orang yang selamatan kematian untuk orang yang sangat kaya, bangsawan, atau orang yang sangat miskin. Nah, ini poinnya Baraya.
selamatan untuk keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan itu memang biasanya besar-besaran, mengundang banyak sekali orang. Tapi uangnya 100% adalah dari keluarga. Karena orang kaya, disebutnya srada. Jadi dalam beberapa prasasti atau khususnya dalam negara Kertagama itu dijelaskan misalkan Raden Hayam Wuruk, Raja Majapahit itu menyelenggarakan selamatan atau srada untuk neneknya yang meninggal dunia itu dengan mengadakan acara yang sangat besar, yang sangat megah, ngundang banyak orang untuk makan bareng-bareng, kemudian berdoa, ada mantra-mantra, ada sesaji, ada kurban dan lain sebagainya. Begitu. Nah, tapi juga ada untuk orang miskin, untuk orang menengah ke bawah. Nah, di situ itu yang dilaksanakannya apa? Itu adalah bagian dari solidaritas kelompok yang oleh Clifford Geertz itu istilahnya itu disebut sebagai solidaritas sosial. Jadi ada orang yang meninggal, itu warga masyarakat itu langsung inisiatif. Ada yang ngasih beras, ada yang ngasih gula, ada yang ngasih hasil panen dan lain sebagainya, berkumpul di situ. Kemudian ada satu orang atau beberapa orang ibu-ibu yang bagian masaknya. Nah, setelah itu benar bikin acara besar, makan bareng, sesajen bareng, mantra-mantra bareng dan sebagainya. Tapi itu sama sekali tidak membebani orang yang meninggal. Tapi itu adalah bagian dari kolektivitas masyarakat. Gitu. Nah, jadi ada dua srada ya untuk bangsawan yang ditanggung oleh keluarganya, orang kaya memang, dan ada orang miskin yang itu adalah bentuk solidaritas sosial dari masyarakat. Nah, itu di zaman Hindu-Buddha. Ketika Islam masuk, kemudian orang-orang Islam, para penyebar ajaran agama Islam yang kita mengetahui itu adalah dari kelompok Sufi, melihat bahwa ini adalah sebenarnya praktek yang sangat bagus. Karena ini bagian dari solidaritas masyarakat gitu. Itu ada gotong royongnya, ada kebersamaannya, ada kerjasamanya, ada tenggang rasanya, ada saling berempatinya. Betapa ada orang yang menjadi berduka karena kerabatnya meninggal dunia, lalu didatangi oleh keluarga, dikasih beras, dikasih gula dan lain-lain, kemudian masak bareng, makan bareng untuk mendoakan. Itu kan sebenarnya bagus. Maka sama orang-orang di zaman dulu, para penyebar ajaran agama Islam, ini tuh kemudian prakteknya dibiarkan tetap seperti itu, tetapi ritualnya diganti mengarah kepada ajaran Tuhan. Jadi bacaan-bacaannya menjadi tahlilan gitu ya. Kemudian praktek-praktek yang misalkan menyembelih kurban dengan cara menyakitkan si hewannya itu diganti dan seterusnya gitu. Nah, itulah kemudian dikasih nama tradisi itu sebagai selamatan. Selamatan itu kan selamat dari ajaran agama Islam, salam gitu ya. Jadi dirubah menjadi baik. Nah, jadi ini tuh di garis bawah ya, ini itu adalah hasil akulturasi kebudayaan. Karena dia adalah bentuk dari akulturasi kebudayaan, ya dia tuh gak sakral, Baraya. Jadi kalau dia mau melaksanakan ya syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jangan sampai ada ormas yang kalau kamu melaksanakan kamu NU, kalau tidak melaksanakan berarti kamu Wahabi gitu. Ya enggak seperti itu juga, itu baik, di zaman dulu tuh baik, karena ini adalah bagian dari gotong royong masyarakat untuk bisa menenangkan keluarga orang yang berbelasungkawa, kan begitu. Nah, jadi ya baik, tapi kalau misalkan tidak dilaksanakan juga ya tidak apa-apa, ini bukan tuntunan agama, jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam bab-bab fikih dan kemudian ada perdebatan di situ dan panjang. Ini masalah kemanusiaan, Baraya. Ini adalah menyangkut masalah praktek terhadap kematian. Begitu kan? Nah, karena ini adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, maka sesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau sampai ada yang praktek ini dijadikan bahan bisnis gitu, ini ada paket tahlilan sekian hari, paket tahlilan sekian hari dan sebagainya, itu kan sebenarnya munafik, Baraya, jahat itu sebenarnya kan. Bahkan tahlilan-tahlilan yang awal juga tidak pernah seperti itu. Saya waktu kecil tuh lihat orang-orang yang tahlilan itu, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu ibu-ibu tuh spontan. Langsung tiba-tiba mendadak pakai kerudung gitu ya di ini, kemudian bawa bakul, ada yang bawa ayam, ada yang bawa daging, ada yang barang-barang dari pasar dia langsung beli, ada yang beli beras, bawa beras gitu. Semuanya tuh ditumpuk.
di keluarga orang yang meninggal. Kemudian tiba-tiba ada orang yang udah ngurusin saya semuanya, yang ngurusin soal makanan, nanti Pak RT yang ngurusin soal pemakaman dan sebagainya. Jadi orang yang jadi anggota keluarga itu merasa dibantu gitu. Itu waktu saya kecil tuh masih seperti itu. Sekarang banyak praktek-praktek dari oknum-oknum jahat yang justru ngebisnisin dan itu dibiarkan, dan ketika ada perdebatan justru malah dibela dengan bahasa-bahasa fikih. Padahal jadi mengatasnamakan agama, padahal itu adalah untuk kelompok tertentu, asobiyah, untuk fanatik terhadap golongan. Ayolah Baraya, kalau Baraya memang benar-benar menganggap bahwa agama ini adalah rahmatan lil alamin, kalau Baraya menganggap bahwa agama ini adalah inspirasi bagi kebaikan, kalau Baraya menganggap bahwa agama ini adalah kontrol sosial yang positif buat masyarakat dan sebagainya, ya tolong jangan perlakukan ajaran agama ini sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kehausan kita atas ego kelompok. Ayo kita sama-sama berkesadaran, ayo kita jadikan agama ini sebagai perwujudan dari cinta kasih bagi semesta alam. Saya tidak mengatakan tahlilan itu haram atau halal, bid'ah atau tidak dan sebagainya, tetapi dia adalah hasil akulturasi, dia adalah produk kebudayaan yang tidak sakral, yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Kalau dia justru malah membebani orang yang sedang berbelasungkawa, kalau dia justru malah memberatkan orang-orang yang sedang berduka, maka tepat disitulah kita harus bertindak untuk meluruskannya kembali. Gak usah ada cerita-cerita ormas-ormasan, fikih-fikihan dan sebagainya dalam hal yang sebenarnya sama sekali tidak membutuhkan fikih. Karena ini adalah hasil akulturasi kebudayaan demi kebaikan masyarakat dan cerminan budaya pada waktu itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kucing Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.